Dalam pusaran sejarah yang terus berputar, ancaman perang global yang sering disebut Perang Dunia Ketiga (PD3) selalu menjadi bayangan gelap yang menghantui umat manusia. Berbeda dengan dua perang dunia sebelumnya yang dipicu oleh aliansi militer dan invasi teritorial, pemicu utama PD3 diyakini akan berasal dari konflik geopolitik terpanas yang berakar pada persaingan kekuatan besar, ideologi yang bertentangan, dan perebutan sumber daya vital di era modern. Saat ini, kita menyaksikan lanskap geopolitik yang semakin rapuh dan penuh dinamika. Beberapa wilayah dan isu telah muncul sebagai titik nyala potensial. Inti dari ketegangan geopolitik saat ini adalah persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini bukan sekadar persaingan ekonomi atau teknologi, melainkan perebutan pengaruh global di segala lini, militer, diplomatik, dan bahkan naratif. Klaim teritorial Tiongkok yang agresif di Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan vital dan kaya sumber daya, telah memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, serta menarik perhatian AS yang menempatkan kebebasan navigasi sebagai prinsip utama. Insiden kecil, salah perhitungan atau provokasi, bisa dengan mudah memicu eskalasi. Status Taiwan adalah isu paling sensitif dan berbahaya. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang harus disatukan, bahkan dengan kekuatan militer jika perlu. AS, di sisi lain, memiliki ambiguitas strategis, namun secara tersirat mendukung pertahanan Taiwan. Invasi Tiongkok ke Taiwan hampir pasti akan menarik AS dan sekutunya ke dalam konflik, dengan potensi konsekuensi global yang dahsyat. Meskipun tidak secara langsung memicu perang militer, perang dagang dan pembatasan teknologi antara AS dan Tiongkok menciptakan iklim tidak percaya dan permusuhan yang memperburuk ketegangan secara keseluruhan. Invasi Rusia ke Ukraina telah secara fundamental mengubah tatanan keamanan Eropa dan mempercepat pembentukan blok militer yang jelas antara Rusia dan NATO. Rusia memandang ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman eksistensial, sementara negara-negara Eropa Timur merasa terancam oleh imperialisme Rusia. Garis depan di Ukraina adalah titik konflik langsung, dan setiap upaya Rusia untuk memperluas dominasinya ke negara NATO, misalnya negara-negara Baltik, akan memicu pasal 5 NATO, yang berarti perang kolektif. Retorika nuklir dari Rusia, meskipun bertujuan untuk menakut-nakuti, meningkatkan resiko salah perhitungan yang bisa berujung pada penggunaan senjata nuklir taktis. Dan itu bisa dengan cepat eskalasi menjadi perang nuklir strategis global. Rusia juga mahir dalam perang hibrida, serangan cyber, disinformasi, dan intervensi politik, yang dapat mengikis stabilitas internal negara lain dan memicu kekacauan yang bisa menjadi proksi konflik yang lebih besar. Permusuhan antara Iran dan Israel yang berkepanjangan didorong oleh program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok proksi di seluruh wilayah bisa meledak menjadi konflik regional yang lebih besar dan menarik kekuatan global. Berbagai perang proksi di Suriah, Yaman, dan Lebanon, di mana kekuatan regional dan global mendukung faksi-faksi yang bertikai, selalu memiliki potensi untuk meluas menjadi konflik langsung antar negara. Meskipun bukan pemicu PD3 secara langsung, kelompok teroris yang sangat termotivasi dapat melakukan serangan yang cukup parah untuk memicu reaksi militer besar-besaran dan eskalasi regional. Kelangkaan air, makanan atau energi akibat perubahan iklim atau pertumbuhan populasi dapat memicu migrasi massal dan konflik perbatasan yang dapat diintervensi oleh kekuatan besar. Meskipun bukan konflik militer, respons global terhadap pandemi atau bencana alam skala besar bisa memperlihatkan keretakan dalam kerjasama internasional dan memperburuk ketidakpercayaan antar negara, membuka jalan bagi konflik di kemudian hari. Pemicu utama PD3 mungkin tidak tunggal, melainkan merupakan serangkaian peristiwa yang saling terkait dan memicu efek domino. Kesalahan dalam penilaian niat lawan, salah tafsir sinyal, atau kegagalan komunikasi yang kritis bisa menyebabkan tindakan agresif yang tidak disengaja. Suatu negara yang merasa terpojok atau ingin menegaskan kekuatannya
dapat melakukan tindakan provokatif, misalnya menembak jatuh pesawat, blokade maritim, yang memicu respons militer dari pihak lain. Konflik proksi yang sedang berlangsung bisa tiba-tiba meluas menjadi perang terbuka ketika kekuatan pendukung memutuskan untuk terlibat secara langsung. Situasi krisis kemanusiaan yang parah dapat memicu intervensi militer dari kekuatan asing yang kemudian ditentang oleh kekuatan lain berujung pada konfrontasi langsung. Peningkatan dramatis dalam pengembangan dan penimbunan senjata canggih, terutama senjata nuklir, meningkatkan resiko penggunaan senjata tersebut dalam krisis. Mencegah PD3 adalah prioritas utama bagi diplomasi internasional. Upaya-upaya meliputi diplomasi dan dialog. Jalur komunikasi terbuka antara kekuatan besar sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencari solusi damai. Kontrol senjata. Perjanjian kontrol senjata yang efektif, terutama untuk senjata nuklir, dapat mengurangi risiko eskalasi. Penguatan hukum internasional. Memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan norma-norma perilaku antar negara. Promosi multilateralisme. Mendukung organisasi internasional seperti PBB untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik. Namun, tantangannya sangat besar. Hilangnya kepercayaan, kepentingan nasional yang saling bertentangan, dan munculnya narasi yang memecah belah, membuat upaya pencegahan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, pemicu utama Perang Dunia Ketiga mungkin bukan satu peristiwa tunggal yang eksplosif, melainkan akumulasi dari ketegangan geopolitik yang terus-menerus mendidih, di mana satu percikan kecil di salah satu titik nyala global dapat menyurut api yang tidak dapat dikendalikan. Kesadaran akan risiko ini dan komitmen yang kuat terhadap diplomasi dan resolusi konflik adalah satu-satunya harapan kita untuk menghindari bencana yang tak terbayangkan.